Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku, sepuh bini sepuh, para mursyid yang saya hormati dimanapun Anda berada. Hari ini izinkan kami akan memberikan sebuah materi kerohanian, yaitu sifat wajibnya Allah, mukhalafatul lil khawatisi. Semoga Anda semuanya selalu diberikan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalafatul lil khawatisi adalah artinya berbeda dengan makhluknya. Lalu bagaimana secara hakikatnya tentang mukhalafatul lil khawatisi? Kalau sisi syariat itu sudah jelas bahwasanya Allah pasti berbeda dengan makhluknya, baik secara wujudnya atau sifat-sifat dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang kita bahas ini atau pada hari ini pada sisi pandangan hakikatnya. Sebelum saya sampaikan hakikatnya sifat wajibnya Allah mukhalafatul lil khawatisi, maka akan kami sampaikan terlebih dahulu tentang masalah suhud. Kita tahu bahwa hari ini dan hari besok itu terkadang tidak sama dalam aspek dan kondisi apapun. Itu antara hari ini dan besok itu tidak sama. Dan ini sudah menjadi tradisi kita sebagai manusia. Sebab pada dasarnya sifat manusia itu adalah lemah. Di situ ada pesan dalam situasi apapun, kita ini sebetulnya tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu atau ngedumel. Entah itu dalam keadaan sehat atau sakit, entah itu kita dalam keadaan susah atau senang, entah kita ini tidak punya uang atau tidak. Sebetulnya hati kita ini tidak boleh mengeluh, karena kekasih-kekasih Allah itu sudah berpesan, janganlah mengeluh hatimu terhadap sikon dan kondisi apapun. Tetapi hal ini sangat berat bagi kita sebetulnya. Tetapi semuanya itu, bahwa hal ini kekasih-kekasih Allah itu bisa menetralisir, bisa mengkondisikan hatinya, dalam hatinya, manakala itu kita sudah betul-betul beramal dengan apa yang telah disampaikan. Seperti halnya penyampaian kerohanian seperti ini. Sebab
selain daripada Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, apalagi memberikan mudarat. Tetapi diri kita inilah, kalau kita ini belum bisa masuk ke tauhid ilahiyah, ya tidak paham bahwa uang itu kok tidak bisa memberikan manfaat. Kok bisa? Padahal uang itu bisa digunakan dalam segala apapun. Kita tidak akan paham di situ bahwasanya kalau tidak Allah tidak bisa memberikan manfaat atau sebuah mudarat. Ringkas kata, selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat. Inilah gaya penglihatan seseorang ahli hijab dan ahli suhud. Di sini perbedaannya. Kata-kata para kekasih-kekasih Allah itu bahwasanya bilang, sering-seringlah hatimu bicara kepada Allah, kepada hidup. Kalau ini betul-betul kita jalankan, sedikit pun kata-kata kekasih Allah itu adalah benar. Selain daripada Allah itu bahwasanya tidak bisa mendatangkan mudarat apalagi manfaat. Letaknya di mana? Bahwasanya apa yang diperankan oleh makhluk itu, baik yang engkau sangka itu hidup atau yang engkau sangka itu mati, sesungguhnya Allah lah yang berperan di situ. Bahwa uang ini kan benda mati, batu juga benda mati. Manakala hatimu ini bisa masuk dalam latifah Allah, ini Anda semuanya baru bisa paham bahwa selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Karena sesungguhnya, karena sebenarnya semua yang berperan di alam semesta jagat raya ini, mulai dari barat sampai timur, mulai makhluk yang kelihatan atau yang nampak, semua yang berperan mutlak hanyalah Allah. Ini akan paham jika Anda panjenengan semuanya sudah di makom musyahadah atau kami sebut sebagai ahli suhud. Kalau Anda ini masih melihat makhluknya sampai rambut ini habis, Anda tidak akan pernah paham dan tidak pernah ketemu. Mungkin panjenengan bisa lihat di surat Al-Anbiya ayat 22. Silakan panjenengan lihat. Apabila di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka hancurlah dunia dan seisinya ini. Maksudnya adalah janganlah di dalam hatimu itu ada Tuhan selain Allah. Lalu
Apa kaitannya dengan mukhalafatul lil khawadisi? Yang namanya Allah itu, hidup itu berbeda dengan selainnya. Hidup yang nampak di dalam dirimu itu sebenar-benarnya Allah. Dan apabila itu tidak ada di dalam dirimu, maka akan hancur. Contoh sebagai bukti saja bahwa ahli hijab tabiatnya atau karakternya itu mereka adalah menjadi budaknya hawa nafsu. Itu sudah pasti. Ini tidak terlepas dari apa yang dihadapkan oleh Allah, baik itu kita taat atau maksiat atau bala ataupun nikmat. Itu semuanya hanyalah perannya Allah. Apabila kita ini ditempatkan di bala atau maksiat, sesungguhnya padahal itu semuanya sama. Ahli hijab pasti rusak hatinya, mengalami yang namanya kegelisahan, tidak nyaman, dan lain-lain sebagainya. Jangankan mengenai bala, dalam taat ibadah pun kita sebagai ahli hijab itu masih condong selain Allah. Contohnya dalam ibadah kita masih mengingat pasar, mengingat pekerjaan, mengingat rumah, dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa ihdinas siratal mustaqim karena ahli hijab masih gelap jalannya. Karena apa? Ahli hijab itu jika ada penyampaian kerohanian seperti ini tidak mau mendengarkan, apalagi mempraktekkan. Mereka pasti mengabaikannya karena dianggap penyampaian kerohanian seperti ini tidak penting. Itu permasalahannya. Lalu sifat mukhalafatul lil khawadisi ini di dalam manusia, baik yang lahir sekarang ataupun yang lahir akan datang, itu tidak sama. Walaupun anak itu dikatakan kembar, tetapi pasti berbeda. Kalau bicara ruh, sebetulnya tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang belakangan. Yang membuat beda adalah tahunnya saja. Tetapi kalau kita bisa melihat hidupnya, ya tidak ada bedanya. Namanya saja Allah itu Maha Esa atau Sang Maha Tunggal. Dan ini hanya bisa dipahami manakala dirimu sudah di makom musyahadah. Sesungguhnya kalau kita sudah bicara rohaninya atau ranahnya itu tauhid ilahiyah, sebetulnya sifat mukhalafatul lil khawadisi itu tidak ada. Lalu saya bisa mengatakan tidak ada itu artinya seperti apa? Artinya Anda itu sudah paham dan jelas tentang mukhalafatul lil khawadisi sendiri. Berarti emang benar dari sisi bahasa bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya kalau dilihat dari sisi syariatnya.
Ya kalau dari sisi hakikatnya jelas beda. Namanya makhluk itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah hidup, yaitu Allah saja. Hatimu sudah tidak ada perkara-perkara selain Allah. Semoga kita semuanya tidak bingung membahas tentang mukhalafatul lil khawadisi. Yang pasti mukhalafatul lil khawadisi itu adalah sifatnya Allah di mana berbeda dengan makhluknya. Jelas Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah itu esa, karena Allah itu ahad, karena Allah itu tunggal. Jika kita belum bisa mengesahkan Allah, berarti diri kita ini masih dikatakan syirik. Karena masih mengimani bahwa selain Allah itu ada. Saudara-saudaraku, rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwa kesimpulannya pada hari ini adalah sifat Allah mukhalafatul lil khawadisi itu secara syariat kita sudah tahu semuanya berbeda dengan makhluknya. Kalau secara sisi hakikatnya adalah semuanya sama. Artinya bahwa semuanya, bahwa segala-galanya yang ada hanyalah hidup, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga hal ini bisa dipahami melalui hati, dan Anda semuanya akan mengerti tatkala Anda sudah berada di makom musyahadah atau ma'rifatullah. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya dilancarkan oleh Allah rezeki-rezekinya. Untuk itu saya akhiri cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.